Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak ustazah, hari ini kita akan belajar tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia, muatan bahasa Indonesia. Untuk memulai pelajaran hari ini, kita buka dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan doa sebelum belajar. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ustazah, sebelum kita belajar, ustazah akan membacakan kompetensi dasar pelajaran kita hari ini. 3.1 Menentukan ide pokok dalam teks lisan dan tulis. 4.1 Menyajikan hasil identifikasi ide pokok dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. 2. Dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. 3. Dengan mengamati gambar cerita, siswa mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtut. 4. Dengan menceritakan sebuah gambar, siswa mampu mengolah informasi dan data menjadi sebuah cerita secara tepat. Baiklah anak ustazah, mari simak materi pembelajaran hari ini. 1. Pengertian ide pokok. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks, di mana ide pokok berisi gagasan dasar penulis atau pembuat teks. Ide pokok dalam teks sering disebut pokok pikiran atau gagasan utama. Untuk dapat menentukan ide pokok pada suatu teks tulis, kita harus membaca teks dengan seksama secara keseluruhan. Kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf suatu teks. Contoh, gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Dari teks tersebut, kalimat utamanya terdapat pada kalimat pertama,
yaitu gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Teks tersebut Ustazah beri warna merah. Ide pokoknya yaitu gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Yang kedua, kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Kalimat penjelas biasanya berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas dibuat untuk mendukung pernyataan yang disampaikan pada kalimat utama. Biasanya berisi informasi tambahan, alasan atau sanggahan yang dapat mendukung pernyataan pada kalimat utama tersebut. Kalimat penjelas disebut juga sebagai kalimat pendukung. Contoh, serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Dari paragraf di atas, inti paragraf tersebut adalah mengenai fungsi kaki pada serangga, yaitu dapat kita temukan pada kalimat pertama, sedangkan kalimat penjelasnya dapat kita temukan pada kalimat kedua, ketiga, dan keempat, yaitu penjelasan mengenai cara serangga bergerak menggunakan kakinya. Yang ketiga, mengembangkan ide pokok. Seperti yang dijelaskan pada materi sebelumnya, ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok teks menjadi dasar dalam mengembangkan paragraf atau teks. Untuk membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Langkah-langkah tersebut antara lain: A. Menentukan topik dari suatu paragraf yang akan dibuat. B. Menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. C. Membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut. Kalimat tersebut akan menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. D. Mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. E. Menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. F. Menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu. Kesimpulan: 1. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. 2. Kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. 3. Kalimat penjelas biasanya berisi informasi tambahan yang disampaikan pada kalimat utama. Nah, anak-anak ustazah semua, dari materi yang ustazah ajarkan tadi, baiklah kita memasuki latihan soal. Tolong diperhatikan. Sebagai seekor hewan langka, elang Jawa merupakan hewan yang terkenal akan kegagahan dan kemampuannya dalam berburu. Elang Jawa berburu mangsa dari tempat yang bertenggernya di pepohonan yang tinggi di dalam hutan. Penglihatannya yang tajam dan gerakannya yang sangat cepat membuatnya mampu mendapatkan mangsa sebelum mangsanya dapat melarikan diri. Dengan cengkraman kakinya yang kuat, elang Jawa ini dapat membawa buruan yang besar ke sarangnya. Tugas kalian adalah: yang pertama, tentukan kalimat utama dari paragraf di atas. Yang kedua, tentukan ide pokok dalam paragraf di atas. Yang ketiga, tentukan juga kalimat penjelas atau pendukung dari paragraf tersebut. Demikianlah pelajaran yang dapat ustazah sampaikan pada hari ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.